Waktu dia dibaptis masuk Kristen kan jinnya keluar. Waktu jinnya keluar ini sekarang dia tuh hampir nggak bisa kerja di dunia sekuler. Susah sekali kita membimbing dia. Karena dulu waktu di pesantren dia kayak hikmah. Nggak kerja, kerjanya ngadu ilmu tuh loh. Jadi ada orang santet, orang kesurupan, tuh ngadu-ngadu ilmu. Mana yang paling sakti? Dia punya piaran tuh 5.000. Ini masih ada di YouTube. Kalau Anda tidak percaya. Ya, itu tim kami yang melayani. Ya, mungkin Anda masih ingat pernah ketemu saya dulu. Kalau Anda menonton Sofia Al-Hayat. Ya, dia kesaksian. Nanti mungkin dia bisa kesaksian lagi. Lah, sekarang setelah dia jadi Kristen, wes gak duwe ilmu, meh cari kerjaan yo angel. Lah wong dulu dia di pesantren dipenuhi semuanya kok. Dikasih mobil, dikasih harta, ndak perlu kerja, dia kerjanya mengadu ilmu. Ngajari ilmu dia suka wiritan semedi, doa puasa mutih dan sebagainya. Dia tuh ilmu-ilmu kayak gitu loh. Lah setelah sekarang ilmunya hilang, jinnya pada keluar semua, rontok. Lah ya ndak bisa kerja dia. Nggak punya keahlian, saya nggak tahu. Sekarang udah digembalakan. Sih harusnya moga-moga ya dia masih tetap bertahan di dalam iman Kristennya. Itulah salib yang harus kita pikul. Begitu Pak. Ada lagi yang mau Bapak sampaikan? Tidak ada, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. God bless Ya, you, Bu. God bless you. Orang Kristen nggak boleh kayak Islam ya. Ini ayat-ayat Quran ini dirajah, dikasih di kertas, lalu disumpelkan di dompet. Jimat pengasian, pelaris, pelet. Jimat-jimat, santet, pelet, itu kesukaannya orang Muslim. Mereka menggunakan jin. Muslim itu percaya, nih bagi Anda yang belum tahu Islam ya, bagi orang teman Kristen. Muslim itu percaya bahwa jin itu adalah saudara mereka, ada jin Muslim namanya. Dan setiap umat Islam itu dipercayai oleh mereka. Kalau kita kan disertai Roh Kudus, kalau mereka roh najis, jin. Di dalam Alkitab dikatakan Yesus memberikan kita Roh Kudus, roh yang dari Allah, yang menyertai kita selama-lamanya sampai dia datang kedua kali. Dikatakan Roh Kudus adalah jaminan keselamatan kita sampai Mesias datang yang kedua kali. Kalau Muslim enggak. Di dalam imannya Islam, mereka itu percaya kemanapun mereka pergi selalu disertai roh najis, yaitu jin korin, teman-teman. Anda kalau nggak percaya, Anda tanya sama temanmu yang Islam. Ya, kamu kemana-mana disertai jin. Ya, bahkan mereka kalau masuk toilet, masuk kamar mandi, di dalam ajaran Islam, mereka percaya jin itu tempat tinggalnya di toilet, di kamar mandi. Lo Anda nggak percaya itu? Tanya sama teman Anda yang Muslim. Mereka kalau masuk kamar mandi itu harus permisi dulu, baca doa kaki kiri, bukan kaki kanan. Kaki kiri dulu mereka harus masuk. Lalu kalau mereka lupa baca doa, jin itu akan mempermainkan mereka sehingga mereka itu tidak bisa beol, tidak bisa pup, tidak bisa kentut. Anda tidak percaya ini ajaran Islam di dalam hadisnya. Jadi rumahnya jin, sarangnya jin itu toilet. Jin korin. Anda tidak percaya, tanya Abdul Somad. Abdul Somad itu punya jin korin. Kemanapun selalu diikuti jin, pasukan jin. Itu roh najis di dalam Alkitab kita. Nabi mereka Muhammad itu dikerumuni jin ketika sholat. Ini ada di surah Al-Jin. Kemanapun mereka diteror oleh setan. Di hidung ada setan, di kanan kirinya diikuti jin. Ya jin ifrit, bukan jin irit, jin ifrit. Mereka percaya pada jin ifrit. Jin ifrit itu jin yang paling gede yang membantu Sulaiman gitu. Jadi mereka tuh percaya jin-jin roh-roh najis gini lah. Itu imannya orang Islam. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu diikuti setan. Bahkan mereka percaya jin ini naik haji, teman-teman. Jin ini saudara mereka dan di dunia roh. Saudaranya Muslim itu jin. Bahkan Muhammad itu pernah diculik oleh jin satu hari semalaman. Dikenal sebagai the night of the jin. Jadi Muhammad itu pernah diculik oleh jin. Itulah asbab al-nuzul turunnya ayat-ayat al-jin atau surah al-jin, surah 72. Karena Muhammad itu pernah diculik sama jin. Anda tahu enggak? Kok ada nabi diculik sama jin itu loh?
Satu-satunya nabi yang pernah diculik jin Ifrit iku ya si Mamat. Halo. Ya, open cam, Pak. Saya masih Silakan muda, open nggak usah cam. dulu, Pak. Oh, kalau nggak open cam Bapak turun. Iya, Bapak ini saya sudah mau bisa open open cam. cam. Saya mau Ya, bawa open silakan. cam. Iya, baik. Loh, Oke. open camnya mukanya disorot, Pak. Jangan goyang. Iya, saya lagi main data. Mukanya, Pak. Mukanya. Jangan goyang Iya. kameranya. Iya, Bapak iya, duduk iya, tenang baik. dulu. Duduk Saya tenang, mau Pak. nanggapi Jangan narasi gelisah, Anda. Pak. Saya mau Duduk nanggapi tenang dulu, narasi duduk Anda. tenang. Sebentar ya. Anda di sini kenapa bahas Al-Qur'annya? Oh, saya suka membahas Nabi Bapak itu yang ada benjolan di pundak kiri. Anda sadar nggak satu-satunya agama yang masih perlu diperdebatkan masalah ketuhanan itu adalah kekristenan? Kita nggak debat itu. Betul nggak? Di dalam Quran Bapak ada surat najis, yaitu surat Al-Jin. Betul juga nggak Tuhan Anda pernah diuji di mana? Bapak jawab dulu. Betul Ya. nggak di dalam Quranmu Oke, ada kalau seorang surat manusia diuji jin? itu benar. Nggak, Tapi saya kalau nggak tanya Tuhan itu. Saya nggak diuji, tanya itu. kalau Tuhan Saya kasih diuji tahu dengan Bapak. iblis, bagaimana? Saya kasih tahu Bapak. Betulkah di dalam Quranmu nabimu dikerumuni oleh jin ketika sholat? Ada, al-jin ada. Tapi yang saya tanya harus juga. Ini Tuhan dicobai oleh iblis, Saya benar nggak? tanya, Pak. Saya tanya. Benar nggak? Saya sudah bilang Bagaimana ada. mungkin Aduh, nabimu itu dikerumuni oleh setan? Itu jin loh, bukan setan loh. Bahkan Jin itu di setan. dalam kitab Anda, Oke, Tuhan saya Anda tanya. dicobai iblis. Saya tanya. Iblis itu Tuhan bapaknya kaum Anda jin bukan? Saya tanya, dari mana dicobai asal mula jin? iblis. Iblis Ya. itu bapaknya kaum jin bukan? Beda Dikatakan dalam di- Islam. Jin Oke, itu saya beda. bacakan dengan hadismu. iblis. Saya bacakan hadismu. Enggak, saya apa namanya? Saya bacakan membuka ya. yang namanya Teman-teman Kristen perlu Al-Quran. tahu bahwa Dan setan, teman-teman Kristen jin juga perlu tahu. itu mengerumuni Muhammad. Enggak. Satu-satunya Jadi, Tuhan yang pernah dicobai oleh Muhammad iblis hanyalah itu Yesus Kristus, Loh, teman-teman. Yesus memang Mesias, Hanya Pak. Yesus Dia Kristus. menjadi Adam yang kedua. Kenapa dia dicoba oleh iblis? Satu-satunya nabi, Dibawa ke bumbungan tinggi. satu-satunya nabi yang kemasukan Katanya setan cuma Tuhan. Muhammad. Ayo, kenapa? Kenapa kok Yesus Kristus dicoba oleh iblis? Ayo. Tenang. Itu dijawab dulu. Tenang, dijawab Muslim. dulu. Itu Saya dijawab bacakan dulu. Anda Anda Asbab jangan standar ganda. Al-Nuzul surat Al-Jin. Yang mana? Bagaimana yang mana? nabimu diculik oleh jin? Saya tanya. Anda kan katanya mantan Muslim, coba baca ayatnya pakai bahasa Oh, Arab coba. najis saya mantan muslim. Oh, udah. Saya juga Saya kan suka tidak, ini. Pak. Saya itu tidak pernah berotak setengah. Saya tidak pernah jadi muslim. Oke, saya tanya. Kitab Anda Betulkah, namanya Alkitab loh. betulkah asal Konteks usul Al-Quran jin? loh. Udahlah. Ya, nggak mau jawab. Saya kasih tahu Anda, teman-teman. Satu-satunya nabi yang ketika berdoa dikerumuni roh najis, yaitu jin, adalah Muhammad. Satu-satunya nabi yang pernah diculik sama jin pada waktu malam jin adalah Muhammad. Kalau Anda membaca Asbab Al-Nuzul surah Al-Jin, Anda akan tahu Muhammad itu diculik sama setan. Diculiknya berapa lama? Semalam-malaman. Dan Muhammad itu membacakan ayat-ayat Quran, itulah Asbab Al-Nuzul surah Al-Jin. Saya sudah membuat videonya ini, Anda bisa cari videonya di dalam Al-Hayat Islamology Center, ya, YouTube saya. Anda lihat di situ menjawab Islam dalam 5 menit. Salah satu videonya adalah ada 3 video di situ. Bagaimana Muhammad itu diculik oleh jin pada malam jin. Ini terkenal dengan nama The Night of the Jinn. Jadi kalau Anda masih mau mengikuti nabi yang dikelilingi oleh roh najis, saya tidak habis pikir. Ya, dan Anda tahu dari mana asal mula jin? Di dalam hadisnya orang muslim dikatakan iblis itu bapaknya para jin. Iblis itu ketika diusir dari jannah, ini menurut cerita mereka, dia itu punya 2 alat kelamin di paha kanan dan di paha kiri. Dan iblis itu memasukkan alat kelaminnya sendiri. Ya, karena paha kanannya ada alat kelamin laki-laki, paha kirinya ada alat kelamin perempuan. Lalu dia bertelur. Setiap hari dia bertelur 70. Disitulah keluar jin laki-laki dan jin perempuan.
Ini orang Kristen gini-gini nggak tahu nih orang Kristen awam. Jadi semua jin itu asal usulnya dari iblis. Iblis itu bapaknya para jin, bapaknya setan. Setiap muslim itu diintili yang namanya roh najis, yaitu jin korin. Jadi kalau ada orang Kristen yang berkata, dulu saya di gereja, pendeta-pendeta tuh suka ngomong gini, muslim itu saudara sepupu kita dari Ismail. Muslim itu menyembah Allah yang sama. Yesus itu menurut mereka Isa Al-Masih. Kalau sekarang di dunia internet, di dunia media sosial, Anda jangan percaya kalau ada pendeta ngomong begitu ya. Saya kasih tahu Anda, Muslim menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Di dalam surat An-Naml ayat 91. Kita orang Kristen tidak pernah menyembah Tuhan negeri Mekah. Tadi saya bicara panjang lebar mengenai bagaimana Allah itu attach dengan yang namanya tanah. Ya. Bagian Tuhan itu adalah Israel. Israel itu adalah tanah yang disucikan oleh Tuhan. Bagian Tuhan. Negeri Mekah itu bukan bagiannya Allah Israel. Allah Abraham berkata begini, aku telah memilih Yerusalem, kota ini, menjadi milikku, supaya semua doa yang ditambatkan, aku telah memilih Yerusalem dan aku telah meletakkan namaku di Yerusalem. Israel itulah tanahnya Tuhan. Dan Tuhan berkata, barang siapa membagi-bagi tanah Israel, aku akan menyerahkan mereka. Paham? Jangan pernah menyembah Tuhan negeri Mekah. Jangan pernah menyembah nabi yang dikerumuni oleh jin. Jangan pernah menyembah orang muslim yang dikerumuni oleh jin korin. Jangan pernah mau naik haji bersamaan dengan jin yang naik haji. Jin itu asal muasalnya dari iblis. Anda baca itu di dalam hadis. Iblis pada waktu diusir dari jannah, dia itu mempunyai 2 alat kelamin. Di paha kanan dan di paha kirinya. Dan iblis itu bertelur, satu hari 70 telur jin. Ini ajaran yang tidak sama dengan Alkitab kita. Di dalam Alkitab kita, jin itu adalah roh najis. Alkitab menyebutnya sebagai unclean spirit. Dengar ya teman-teman, jangan pernah sujud ke arah batu hitam. Jangan pernah ada sujud ke arah batu hitam. Kiblat kita adalah Yerusalem. Kiblat kita Allah Israel tidak pernah berpindah rumah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di luar Allah Abraham, di luar Allah Ishak, di luar Allah Yakub adalah berhala. Jangan kau sembah Allah pagan Quraisynya Muhammad. Anda baca di dalam Sahih Bukhari, di situ dikatakan orang pagan Quraisy itu terbiasa menyembah batu. Dan mereka bisa tawaf putar-putar keliling batu. Itu adalah ritual orang pagan Quraisy. Tidak pernah ada di dalam Alkitab. Abraham tidak pernah ke Mekah lalu telanjang muterin batu hitam. Mereka bisa bikin sejarah cerita-cerita sendiri. Abraham dan Ismail menemukan Hajar Aswad. Hajar Aswad ini asalnya dari India. Anda tahu di dalam kepercayaan agama India di sana, mereka punya namanya lingga dan yoni. Itu bentuknya batu, teman-teman. Persis seperti Hajar Aswad. Karena itu mereka mengatakan batu Hajar Aswad ini asal dari India. Dibawa oleh Adam turun dari surga. Padahal kalau Anda baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1, Hajar Aswad ini adanya di dalam sumur Zam-Zam. Ditemukan oleh Abdul Muthalib, kakeknya Muhammad.
Lalu mereka membuat cerita tadi batunya tuh bukan aswad. Dulu tuh batunya tuh warnanya putih bukan hitam. Lalu mereka membuat cerita batu hitam ini menyerap dosa anak-anak Adam. Saya kasih tahu Anda, melakukan ritual telanjang pada waktu itu, pada zaman pagan Quraisy, mereka melakukan ritualnya dengan telanjang bulat. Anda baca di dalam hadis, mereka telanjang bulat. Mereka juga melakukan ritual seksual di Ka'bah itu. Dan mereka meminta kepada Dewi Alat yang bentuknya adalah batu hitam itu adalah lambang Dewi Alat kalau Anda baca di dalam hadis. Dewi Alat ini di dalam Alkitab kita namanya Alata, Alatu atau Dewi Asyerah. Ya, kalau Anda baca di dalam Alkitab kita namanya Dewi Asyerah atau Aphrodite. Dalam bahasa Yunani-nya Dewi Aphrodite itu adalah Dewi Alat yang bentuknya batu hitam, berbentuk alat kelamin perempuan. Mereka akan mengoleskan darah menstruasi, ritualnya, ya ini di dalam kitab sejarah Islam. Mereka akan mengoleskan darah menstruasi, lalu mereka akan mengoleskannya di batu hitam Hajar Aswad itu. Itulah sebabnya batu itu menjadi hitam. Itu kepercayaan mereka. Nah, orang Islam perlu tahu, di seluruh semenanjung Arab, itu ada kira-kira 26 Ka'bah. Bukan satu. Salah satunya yang tertulis dalam hadis mereka namanya Ka'bah yang ada di Yemen. Namanya Dul Al-Kalasah. Itu Ka'bah Yemeni. Atau Ka'bah Al-Yamaniyah namanya. Kalau Anda lihat. Thank you buat teman-teman yang sudah support dengan koin-koinnya. Terima kasih. Anda bisa dukung lewat Saweria. Kalau Anda mau mendukung website Al-Hayat Indonesia. Kita masih kurang 8.500-an US dollar untuk pembuatan websitenya. Kemarin kita sudah bayar 4.100. Ya. Link YouTube saya ada di saweria.co/alhayatindonesia. Ya, itu kalau Anda mau mendukung pelayanan website, bukan untuk saya, ya, bukan untuk beli yang lain-lain, bukan. Ya, untuk website, ya akan kita update nanti. Ya, itu di Indonesia teman-teman. Ya, itu paling nanti akan dipotong untuk admin karena kita pakai admin 1 orang di Indonesia. Ya, orang yang bisa kita percayai. Nah, lalu di seluruh semenanjung Arab itu ada 26 Ka'bah total. Ada Ka'bah yang di Yemen, ada Ka'bah yang di Petra. Sampai sekarang masih ada. Ada Ka'bah yang di Irak. Namanya Ka'bah Sartos. Yang di Yemen namanya Ka'bah Jin. Ada 3 Ka'bah. Ka'bah itu artinya kubus. Bentuknya kotak. Dan pada waktu itu setiap kota itu punya Mekahnya masing-masing. Karena kata Mekah itu artinya tempat orang ramai berkumpul. Itu arti kata Mekah. Mekah itu artinya pasar, teman-teman. Bagi teman-teman kita mungkin belum tahu ya. Kalau Yerusalem artinya kota damai, itu kiblat kita. Kalau Mekah itu artinya orang berkumpul jual beli, pasar gitu loh. Mekah itu artinya tempat orang berdagang, ramai berkumpul, itu arti kata Mekah. Nah, pada waktu itu setiap kota di semenanjung Arab itu punya Mekahnya masing-masing. Dan setiap Mekah itu dia punya Ka'bahnya masing-masing. Dia punya Ka'bah. Nah, setiap Ka'bah itu dia punya batu yang dikeramatkan. Ya, ada ketik aja di Google, ada kok. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah. Yang mereka keramatkan sekarang ini adalah Mekah di Saudi Arabia yang punya batu warna hitam. Anda baca itu di dalam kitab Al-Asnam, kitab sejarah, kitab berhala. Itu Anda beli aja di Tokopedia, kayaknya banyak itu di Shopee. Sejarah Islam itu. Ya. Anda beli juga Sirah Nabawiyah itu loh, Mubarak Furi. Ritual pagan itu haji tawaf. Itu sudah dilakukan orang pagan Quraisy. Mereka dulu melakukannya gini. La baik Allahumma hubal. Sama kayak manasiknya haji sekarang. Ini saya tunjukkan sama Anda ya. Saya tunjukkan sama Anda nih. Ya, ritual ritual haji pada zaman orang apa namanya? Pagan Quraisy dulu.
لبيك لا دون الأمل لبيك لا هم هبل لبيك لا دون الأمل الحمد لك والشكر لك وكلنا نختار لك Ada suaranya toh? Masa nggak ada suaranya? لبيك لا دون الأمل Nih videonya. Ini orang pagan Quraisy dulu. لبيك لا دون Mereka masa nggak ada suaranya nih? Ada suaranya nggak? Ada tuh suara sih suara. Mereka memuteri Ka'bah itu ritual pagan sambil telanjang. Mereka bilang ini, labaik Allahumma hubal, labaik Allahumma hubal. Jadi yang dimaksud al-ilah atau Allah itu, jadi pada waktu itu ada 360 berhala. Allah atau al-ilah yang tertinggi itu namanya Dewa Hubal. Kalau Anda baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1, di situ dikatakan Abdul Muthalib, kakeknya Muhammad, itu berdoa di sebelah patung Dewa Hubal kepada Allah. Berdoa di sebelah patung Dewa Hubal kepada Allah. Dewa Hubal itulah Allah. Nanti kalau websitenya Al-Hayat jadi, kita akan tampilkan lebih banyak bukti-bukti arkeologi dan sejarah. Ada satu inskripsi di Petra yang ditemukan, Dewa Hubal ini, atau Hubaal, atau Baal, di dalam Alkitab kita itu Dewa Baal, itu mempunyai istri yang namanya Alata dan Al-Uzza. Ini masuk di dalam surat An-Najm, suratnya Quran. Dewa Dusara yang bergelar Baal, itu istrinya namanya Al-Uzza atau Alat. Di dalam Quran ini ada sebagai anak-anaknya Allah. Alata, Al-Uzza, dan Manat. 3 anak-anak perempuannya Allah. Itu semua pagan Quraisy. Ritualnya pagan Quraisy. Safa Marfah. Itu ritualnya pagan Quraisy. Ya, Hubal itu dewa Baal ya. Hubaal. Hanson, Muslim Kristen? Hanson, Muslim Kristen? Halo, kepencet Bu, sorry, nggak sengaja. Oh, oke. Ini ada juga. Nggak apa-apa lah, namanya juga kepencet, ya kan? Yes. Ya, itu tadi ritual-ritual yang dilakukan oleh orang pagan Quraisy. Ya, ritual haji itu adalah ritualnya pagan Quraisy. Kita orang Kristen tidak melakukan ritual keliling Ka'bah, kelilingin batu hitam. Anda ingat itu. Kita tidak menyembah Allah yang sama dengan orang Islam. Ya. Mereka mengklaim Muhammad dari Ismail itu tidak pernah bisa dibuktikan, teman-teman. Kalau Anda baca di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir halaman 51, dikatakan silsilah Muhammad itu hanya sampai Adnan. Di atas Adnan itu bohong silsilahnya. Mereka bikin-bikin sendiri. Lalu dikaitkan sampai Ismail. Lalu Ismail ke atas, itu mereka ngambil dari Alkitab. Itu adalah genealogi kebohongan. Jadi Muhammad itu nggak pernah. Orang Arab itu saya kasih tahu Anda. Orang Arab itu secara bukti sejarah dan arkeologi itu keturunan Yoktan. Kalau Anda baca, di dalam sirah-sirah Nabawiyah juga ada. Yoktan, anaknya Nuh itu, keturunan dari Nuh itu Yoktan. Itulah yang menurutkan bangsa Arab. Yoktan ini kawin campur dengan orang-orang Midian dan orang-orang Ismail. Paham ya? Keturunan Yoktan itu kawin campur dengan orang Midian, orang Ismail. Jadilah bangsa Arab. Coba saya tanya dulu, Enos Narwastu. Ini kalau pakai Narwastu harusnya Kristen nih. Coba silakan Pak, open cam-nya Pak. Halo. Pak Enos. Ya, salam Mbak. Bisa open cam-nya Pak, silakan Pak. Salam ya Mbak. Pak ya. Kristen Mbak. Silakan Pak, apa yang Bapak mau sampaikan atau Bapak mau tanggapi? Izin bertanya ya Mbak ya. Jadi begini,
Kebetulan, nggak kebetulan sih, istri saya kan sampai saat ini memang dari sana dulu saya bawakan gitu Mbak. Jadi seringkali kami diskusi di rumah itu, ya saya jujur saja saya terangkan tentang Yesus. Nah terus kemudian eh, secara historikal ya Mbak ya, karena Yesus itu kan bahkan pada saat zaman itu juga kita nggak ada secara historikal ada bukti-bukti bahwa Yesus itu pernah ada. Nah terus kemudian saya tanya sama dia kan gini, coba dong jelaskan secara historikal sebetulnya Muhammad itu ada atau enggak? Nah kira-kira gitu Mbak. Tadi saya dengar Mbak, Ka'bah bisa dijelaskan, Hubal bisa dijelaskan. Nah, bisa tidak dijelaskan bahwa Muhammad ini ada nggak secara historikal, kira-kira begitu? Itu aja Mbak. Makasih. Salam. Baik. Yang pertama, mungkin Bapak di bawah ya Pak ya, silakan ya. Ya, siap. Pak ya. Anda perlu mengetahui sedikit sejarah. Ini pentingnya kita mengetahui sejarah. Kalau Islam ini memang agama dongeng ya, jadi nggak peduli sejarah ya. Islam ini berkembang bukan dalam waktu 23 tahun, seperti yang selalu digembor-gemborkan ada Nabi abad ke-7. Biografi Muhammad yang paling tua, saya kasih tahu Anda. Mereka tahu ada Nabi Muhammad lahirnya di Mekah, lahirnya tahun gajah. Ini biografi nih. Ada seorang namanya Muhammad. Anda perlu tahu Muhammad itu bukan nama ya. Nama aslinya itu Katem. Muhammad itu gelar. Pada zaman itu ada banyak orang, ada beberapa orang yang bergelar Muhammad, termasuk Muawiyah itu gelarnya Muhammad. Jadi Muhammad itu gelar, sama seperti Mesias itu gelar, bukan nama. Ya. Di dalam Sirah Nabawiyah Al-Halabiyah nama aslinya adalah Katem. Ya, nama asli Nabi Islam itu adalah Katem. Kemudian pada waktu itu karena kakeknya Muhammad Abdul Muthalib itu punya anak yang meninggal umur 9 tahun namanya Katem. Meninggal anaknya. Lalu ketika Muhammad ini dilahirkan oleh Aminah, dia memberikan nama anaknya itu Katem. Ya, usia 40 tahun lalu dia baru berganti nama menjadi Muhammad. Nama aslinya bukan Muhammad tapi Katem. Ya, di dalam Sirah Nabawiyah Al-Halabiyah. Nah, Anda bisa lihat videonya juga. Ya, Anda di YouTube saya itu searching di Al-Hayat Islamologi yang bagian Islam menjawab Islam dalam 5 menit, itu videonya sudah ada di situ. Anda tinggal download aja. Ya, siapa nama asli Muhammad? Muhammad lahir itu 4 tahun sampai 7 tahun setelah bapaknya mati, itu menurut biografi mereka. Nah, apakah Muhammad ini ada secara historical? Tidak pernah terbukti. Tetapi yang saya bisa simpulkan dari bukti arkeologi dan sejarah, Muhammad ini beberapa tokoh, bukan satu. Bukan satu tokoh, beberapa tokoh. Bahkan kalau Anda baca Quran, kata Muhammad di dalam Quran itu cuma 4, satunya sisipan. Di dalam manuskrip aslinya itu cuma 3. Kalau di dalam Quran yang sekarang, yang benar-benar ada kata Muhammad itu adalah ada 4. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Yang lainnya itu misalnya surat Al-Isra itu dalam kurung Muhammad, dalam kurung Jibril. Dalam kurung itu nggak ada di manuskrip aslinya. Cuma mereka tebak-tebakan. Ki ketok iki Muhammad, ki ketok iki Jibril. Muhammad itu bahkan jarang disebut di dalam Quran. Kalau Anda hanya membaca dari Quran saja, Anda tidak akan pernah tahu Muhammad itu siapa. Anda nggak akan pernah tahu. Tidak pernah tahu. Lah, biografi tertua mereka itu baru ditulis tahun 1800, dikumpulkan oleh seorang Jerman. Ya, namanya Frederick Wustenfeld. Dia mengumpulkan dari beberapa papirus tulisan-tulisan kuno yang ada di perpustakaan Jerman pada waktu itu. Lalu dia mengarang namanya Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq. Tetapi tulisan tangan daripada Ibn Ishaq itu tidak ada. Tidak ada. Dia cuma ngumpulin dari beberapa sumber, lalu dia bikin cerita sendiri, lalu judul bukunya ini orang Jerman ini yang nulis dalam bahasa Arab. Dia ahli sejarah. Ya, ada ketik di Google. Ya, Ferdinand Wustenfeld namanya. Orang Jerman. Dialah yang menulis Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq. Ibn Ishaq. Lalu, beberapa tahun kemudian, muncullah Sirah Nabawiyah Ibn Hisham yang mengaku mengedit dari Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq itu. Nah, itu dikarang sama orang Jerman.
Bahkan di dalam sirah Nabawiyah itu ada hal-hal yang niru-niru mujizat Yesus. Contohnya, Muhammad bisa memberi makan banyak orang. Pada waktu Muhammad lahir, ada bintang. Karena Yesus itu pada waktu lahir ada bintang Bethlehem. Bahkan di dalam sirah Nabawiyah itu, teman-teman, cerita-cerita kelahiran Muhammad, pada waktu Muhammad lahir, farjaha atau VJJ atau vaginanya Aminah itu bercahaya sampai ke sana, ke Damaskus. Jadi pada waktu Muhammad lahir, dikatakan ada gempa bumi, vaginanya Aminah ki bercahaya pada waktu melahirkan Muhammad. Ada banyak orang yang nggak tahu ya, Muhammad itu lahirnya tuh 4 tahun, minimal 4 tahun, maksimal 7 tahun. Ada satu hadis mengatakan 4 tahun, ada satu hadis lain yang mengatakan 7 tahun setelah ayahnya mati. Di dalam kandungan Aminah itu 4 tahun Muhammad. Jadi begitu lahir, Muhammad langsung TKA. Karena 4 tahun di dalam kandungan ibunya tuh Muhammad tuh 4 tahun di dalam kandungan ibunya. Jadi begitu lahir, dia bisa nyanyi bintang kecil. Karena begitu lahir langsung usianya 4 tahun. Dia langsung bisa nyanyi Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Bahkan sudah bisa main sepak bola. Juga sudah bisa naik sepeda-sepedaan. Itu kisah nyata. Makanya Anda kalau Anda lihat video saya, judulnya Siapakah Ayah Muhammad? Ya karena dia lahirnya 4 tahun setelah bapaknya mati. Kalau Anda baca sirah-sirah Nabawiyah mereka, biografi Muhammad mereka, dan fatwa, di situ saya sertakan nomor fatwanya. Di dalam fatwa Islam 4 mazhab, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, ini percaya bahwa kehamilan di dalam Islam itu 4 sampai 12 tahun. Karena rata-rata Imam Maliki, Imam Syafi'i itu 3 sampai 4 tahun di dalam kandungan ibunya. Gajah itu hamil 2 tahun, ini mereka 3 sampai 4 tahun. Waktu saya ngomongin sama Yun, kamu percaya nggak nabimu tuh lahirnya 4 tahun setelah bapaknya meninggal? Yuni itu loh, Yuni si bidadari surga kalau Anda lihat komal TikToknya. Yuni bilang begini, dasar Sofia Al-Mayat katanya. Masa ada bayi kok 4 tahun di kandungan ibunya? Lah medok ketuban. Makanya saya bilang, Yun, nabimu ketika lahir itu langsung TKA. Lalu saya bilang sama dia, kamu tahu nggak? Imam Maliki itu berapa tahun di kandungan ibu? Imam Syafi'i, coba kamu tanya ustadzmu. Nggak berapa lama waktu itu masih zaman Zoom. Dia belum zaman TikTok. Waktu itu kita belum ada TikTok, masih di StreamYard. Di Zoom. Dia bilang nih, aku tanya sama ustadzku, memang betul. Imam Syafi'i itu memang 3 tahun di dalam kandungan ibunya. Terus saya tanya sama si Yuni bidadari surga, kamu percaya? Kamu percaya itu? Nabimu, imam-imam itu 3 sampai 4 tahun di dalam kandungan ibunya. Kamu percaya itu? Terus dia bilang sama saya gini, ya aku percaya. Terus aku tanya, lah ngapain kok dia di dalam kandungan ibunya 4 tahun itu nabimu? Ya menghafal Quran. Nabinya 4 tahun menghafal Quran. Nabimu dalam kandungan ibunya 4 tahun. Keluar-keluar masih buta huruf. Si Isa, aku bilang, dedekmu Ica Al-Masih itu loh, dedek Ica di dalam Quranmu. Dedek Ica itu waktu di dalam kandungan, itu sama Allahmu sudah diajari baca tulis. Surat Al-Maidah. Di dalam surat Al-Maidah, kalau saya nggak salah ayat 116. Di dalam kandungan, Isa Al-Masih itu bisa belajar baca tulis. Aku sampai tanya sama Yuni, itu bolpennya itu masuknya lewat mana itu di dalam kandungannya Maryam? Allah mengajarkan Isa itu menulis kitab hikmah, Taurat, dan Injil di dalam kandungan Maryam. Saya baca Quran itu sampai yo rodok geli kepingkel-pingkel, yo rodok kok bikin cerita kok yo keterlaluan gitu loh yo.
Sing ngarang Quran iki sopo to ya kok halusinasinya lo berlebihan. Saya baca di Al-Maidah itu Allah mengajarkan Isa Al-Masih menulis kitab hikmah Taurat ini di dalam kandungan. Makanya begitu keluar di surat Maryam ayat 30, Isa Al-Masih jadi Isa itu bawa buku. Di dalam tafsir surat Maryam ayat 30 dikatakan Isa Al-Masih itu menyusu pada payudara kanan Maria. Bukan Maria kita ya, Maryam. Lalu ketika tidak ada bapaknya, mereka tuh tidak kenal namanya Yusuf. Kalau di Alkitab kita kan Yusuf. Mereka menuduh Maryam ini berzinah. Jadi Isa itu di dalam Quran itu anak haram. Mau Anda menyamakan Tuhan Yesus kita dengan Isa Al-Masih? Di dalam Quran, Isa Al-Masih itu disebut anaknya Maryam. Di dalam Alkitab kita, Isa Al-Masih itu anak Yusuf. Ono bapaknya secara hukum. Suaminya Maria namanya Yusuf. Maka dikatakan ketika Maria mengandung, Yusuf itu tidak bersetubuh. Karena Maria itu mengandung sebelum bersetubuh dengan Yusuf. Paham? Itulah anak yang sulung, yaitu Yesus, Tuhan kita. Anak Maria yang sulung, itu namanya Yesus Kristus. Ya. Lihat di dalam Quran, Isa Al-Masih itu anak haram, teman-teman. Makanya namanya tuh disebut menurut nama ibunya, Isa Al-Masih bin Maryam. Aku sampai geleng-geleng kepala. Pada waktu diajarin menulis itu bolpennya masuknya lewat mana? Penanya tuh loh masuknya lewat mana? Lalu dikatakan, Maryam bicara. Kamu bicara sama bayi ini aja. Apa dia anak haram apa bukan? Karena Maryam dituduh berzinah di dalam Quran. Lalu bayi Dede Ica ini melepaskan susuannya pada payudara kanan Maria dan berkata, aku dijadikan nabi dan aku diberikan kitab. Jadi Dede Isa Al-Masih itu pada waktu bayi berusia 40 hari di dalam tafsir. Isa Al-Masih berusia 40 hari bisa ngomong. Kan belum punya gigi nih Isa Al-Masih masih nyusu. Ya, kalau bayi masih nyusu tentu saja belum punya gigi. Dede Isa tuh ngomong gini. Aku dijadikan nabi dan diberi kitab. Tentu saja belum punya gigi. Kalau punya gigi Maryam takut ya kecokot, betul? Anda tidak percaya? Anda baca di dalam tafsir surat Maryam ayat 30. Anda buka aja di website itu banyak. Tafsir Saudi Arabia juga ada. Pada waktu Isa Al-Masih berusia 40 hari, dia masih menyusu pada payudara kanan Maria. Isa Al-Masih itu bisa bicara dalam buayan. Cerita mengenai Isa Al-Masih bicara waktu masih bayi, itu terdapat dalam kitab dongeng abad kelima, namanya Injil Kanak-Kanak Thomas. Anda beli satu buku, tapi bukunya bahasa Inggris, judulnya The Source of Quran. Sumber-sumber cerita dongeng di dalam Quran. Ya. Anda beli buku di Indonesia di Tokopedia, ada salah satu buku judulnya Quran Bukan Kitab Sejarah. Kalau bukan kitab sejarah berarti kitab Nanti kalau saya ngomong, saya dilaporin. Quran bukan kitab sejarah. Anda beli tuh, diketik tuh di Shopee Tokopedia ada. Bukunya sudah dalam bahasa Indonesia, yang nulis orang Indonesia. Dikatakan di dalam buku itu, salah satu mujizat Isa Al-Masih adalah dia bisa bicara waktu masih bayi dan membuat burung-burungan dari tanah liat. Burung-burungan dari tanah liat ini dari proto-evangelis Yakobi. Dari kitab dongeng juga yang kita tidak percaya, kita tidak masukkan dalam kanon. Jadi Isa itu dikabarkan dia bisa bikin burung dari tanah liat. Itu kitab-kitab abad ketiga, abad keempat, abad kelima. Yang tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena saksi matanya sudah gak ada. Itu kitab dongeng, teman. Itu dongeng-dongengnya yang dibuat berdasarkan tokoh sejarah. Ya kayak misalnya film Ben-Hur itu loh. Dulu kalau Anda tahu film Ben-Hur, film Cleopatra itu loh. Itu ada dongeng-dongengan fiksi, tapi ada
background sejarahnya memang, tapi itu kisahnya kisah dongeng gitu loh. Jadi Isa bicara waktu bayi itu diambil dari Injil Kanak-kanak Thomas abad ke-5. Itu adalah kisah dongeng, itu bukan fakta sejarah. Lalu di dalam buku itu Anda bisa beli, judulnya Quran bukan kitab sejarah. Di situ dia menulis begini. Orang Kristen itu tidak menerima, sekalipun disebut mukjizat, bahwa Yesus itu bisa bicara waktu bayi. Kenapa kita nggak menerima? Lah karena itu bukan fakta sejarah, itu ditulis abad ke-5. Lah kok bisa kitab dongeng, misalnya ada dongeng 7 orang tertidur di Efesus, itulah dongeng dari Uskup Yakub Seruk. Dongengan itu dongengan abad keberapa ya itu ya? Kisah-kisah 7 orang yang tidur dalam goyang, masuk dalam surat Al-Kahf itu loh, surat Al-Kahf di dalam Quran. Itu dongeng, itu kisah dongeng, itu bukan kisah nyata teman-teman. Tertidur selama 300 tahun, 7 sleeper. Ya, kisah 7 orang tertidur itu kisah dongeng. Kok bisa kisah dongeng ini menjadi wahyu? Kok bisa kisah dongeng 7 orang tertidur 300 tahun di dalam gua kok jadi wahyu? Itu loh aku heran. Kisah mengenai Dzulkarnain. Kamu tahu nggak Dzulkarnain itu salah satu nabi mereka. Padahal ini adalah nabi, ini adalah biseksual. Dan itu penyembah pagan. Dzulkarnain itu adalah Alexander Agung. Dia melihat matahari terbenam, dia menemukan tempat di mana matahari terbenam, lalu dia membangun tembok dari besi yang tinggi dan sebagainya. Itu diambil dari dongeng-dongengan ya, yang disebutkan sebagai The Romance of Alexander Agung. Kita tahu sumber ceritanya. Itu kisah dongeng, bukan kisah nyata itu. Kisah Abraham itu pernah dibakar. Itu kisah dari Talmud, dari dongengnya orang Yahudi. Karena mereka salah menerjemahkan. Dikatakan Abraham itu kan dikeluarkan dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu nama kota di Irak, di daerah Irak. Di daerah Kasdim, Kaldea. Tapi karena kata Ur ini juga berarti api di dalam bahasa Ur atau Or ini berarti api dalam bahasa Ibrani. Lalu para rabi itu menafsirkan bahwa Muhammad itu dikeluarkan dari dalam api. Lah kisah dongeng ini diambil masuk dari ayat wahyu dalam Quran. Saya ini juga terherman-herman sebenarnya sama kitab-kitab dongengan ini. Lebih bingung lagi saya ketika saya baca surat An-Nisa 153 sampai 157. Dikatakan di situ Isa Al-Masih itu punya ibu namanya Maryam. Dan Maryam ini adalah anaknya Imron atau Amran di dalam Alkitab kita. Lah, Imron ini punya 3 anak. Maryam, Musa dan Harun. Jadi di dalam Quran, Isa Al-Masih, Yesus yang mereka sebut Yesus Kristus adalah keponakannya Musa. Anda bisa download video saya, judulnya Maryam yang tertukar. Anda cari di Al-Hayat Islamology Center YouTube saya, ada download di Menjawab Islam dalam Iman. Ada semua, sudah sumber-sumber datanya semua ada di situ semua. Judulnya Maryam yang tertukar. Di dalam Alkitab kita, teman-teman, Harun dan Musa itu memang punya kakak, namanya Miriam, betul? Miriam, seorang nabiah. Tapi Miriam kakaknya Harun dan Musa, anaknya Imron, anaknya Amram, itu bukanlah ibu Yesus Kristus. Dia dari suku Lewi. Di dalam Quran, Yesus Kristus jadi keponakannya Musa. Aduh. Makanya di dalam hadis, Ka'b al-Ahbar dan orang-orang Kristen Najran itu bertanya sama Muhammad, kamu kok bisa melafalkan Maryam ya ukta Harun, Maryam saudara perempuan Harun. Padahal antara Isa dengan Musa itu terpaut jarak 600 tahun. Orang Yahudi sama orang Kristen tuh heran, loh kamu kok bisa mengatakan Isa itu keponakannya Musa itu loh teko Hongkong. Lalu karena udah ketahuan salah, pada waktu itu kira-kira hampir 12 tahun mereka telah melafalkan surat Maryam itu, ya ukta Harun, Maryam ya ukta Harun. Untuk menarik kembali itu sudah nggak mungkin. Kalau ditarik kembali, berarti yang melafalkan Quran itu, yang mereka sebut namanya Muhammad ini berarti bohong.
Katanya firman Allah kok di cancel. Firman Allahnya di cancel. Udah malu. Lalu Muhammad di dalam hadis itu mengatakan, oh pada zaman dulu orang-orang disebut dengan nama leluhurnya. Lah pada tambah salah lagi. Yesus Kristus leluhurnya bukanlah suku Lewi. Maria suku Yehuda, Yusuf juga suku Yehuda. Aduh. Bagaimana saya bisa percaya kalau Quran mengatakan Isa Al-Masih itu punya kakek namanya Imron, yaitu bapaknya Musa dan Harun. Di dalam Quran saya juga bingung. Imron, bapaknya Musa dan Harun serta istrinya Imron, ibunya Musa dan Harun, itu bisa ketemu sama Imam Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis. Saya geleng-geleng kepala, bagaimana mungkin Imron, bapaknya Musa dan Harun, bisa ketemu sama bapaknya Yohanes Pembaptis Yahya, bapaknya Yahya Zakaria. Bagaimana mungkin istrinya Imron dan Imron, bapaknya Musa dan Harun, bisa ketemu sama Imam Zakaria, bapaknya Yahya, bapaknya Yohanes Pembaptis di dalam Quran itu loh. Bingung. Saya lebih bingung lagi ketika membaca di dalam Quran, orang Samaria itu membuat anak lembu emas dan ketemu sama Musa di dalam Quran. Lah orang Samaria itu adanya 750 tahun setelah Musa mati, C. Saya kasih tahu Anda, yang membuat anak lembu emas pada zaman Musa itu bukan orang Samaria belum ada. Yang membuat anak lembu emas itu adalah imam besar Harun pada zaman Musa. Orang Samaria itu baru ada nanti ratusan tahun kemudian setelah Musa mati. Orang Samaria itu campuran dari keturunan Yusuf, Efraim, dan Manasye, dicampur sama orang-orang Assyria, orang-orang Asyur. Orang Samaria ini orang-orang kawin campur dengan bangsa pagan. Mereka disebut bangsa Samaria. Orang Samaria itu membuat penyembahan anak lembu emas. Setelah Salomo mati, kerajaan Salomo ini terpecah dua. Kerajaan yang utara 10 suku ikut Yerobeam memberontak terhadap anaknya Salomo. Yerobeam itu mendirikan kerajaan Israel sebelah utara. Anaknya Salomo, Rehabeam, itu mendirikan kerajaan Yehuda. Suku Lewi, Benyamin, dan suku Yehuda itu ikut anaknya Salomo, Rehabeam ini. Lalu Yerobeam di sebelah utara itu mendirikan 2 tempat penyembahan anak lembu emas, yaitu di Bet-El dan di kota Dan. Memang orang Samaria itu mendirikan penyembahan anak lembu emas pada zaman Yerobeam, tapi itu bukan pada zaman Musa, coy. Saya bingung, kok di dalam Quran Isa Al-Masih bisa ketemu sama Musa, dibunuh pada zaman Musa. Kok bisa bapaknya Musa dan Harun, si Imron dan istrinya Imron, ketemu sama bapaknya Yahya, bapaknya Yohanes Pembaptis, yaitu Zakaria. Kok bisa orang Samaria itu loh ketemu Musa itu dari mana? Di Samaritan, orang Samaria itu bisa ngomong-ngomong sama Musa di dalam Quran. Padahal pada zaman Musa itu belum ada orang Samaria, orang tanah Kanaan kan belum ditaklukkan. Dia belum, Musa itu yang menaklukkan tanah Kanaan itu kan pada zaman Yosua. Orang Samarianya belum ada. Aku sampai terherman-herman loh membaca Quran itu. Bingung baca Quran. Kok bisa gitu orang Samaria ketemu sama Musa itu loh. Di dalam tafsir lebih heran lagi, yang hendak membunuh Isa Al-Masih yang mereka katakan Yesus adalah Raja Daud. Iki buku apa? Kok bisa Raja Daud bertemu dengan Yesus Kristus itu loh?
Di dalam hadis, Adam itu bisa berdebat sama Musa. Kapan Adam ini ketemu sama Musa? Adam itu loh bisa ketemu sama Musa. Saya sampai terherman-herman loh membaca ini. Di dalam Quran, Musa itu punya guru. Gurunya namanya Nabi Khidir. Musa itu punya guru namanya Nabi Khidir di dalam Islam. Mereka punya cerita dongeng. Salomo itu bisa bicara sama semut. Diajari bahasa burung, tapi bicaranya sama semut. Lah semut itu kan nggak punya sensora, mereka berkomunikasi lewat apa? Sentuhan. Semut itu nggak bisa ngomong, nggak kayak anjing bisa jeguk. Semut itu nggak bicara. Di dalam Quran juga diceritakan Salomo itu bisa punya karpet terbang. Karpetnya itu bisa memuat 14.000 manusia dan jin. Aku bingung, sejak kapan iki cerita Salomo apa cerita Aladin iki? Ya, kok bisa nih kayak Aladin dan Putri Jasmine naik karpet terbang. A whole new world. Kok bisa ki cerita Aladin apa cerita Salomo kok punya karpet terbang? Salomo loh punya karpet terbang, teman-teman, di dalam Islam. Ya. Aduh. Saya tidak tahu lagi harus bicara apa. Bagaimana mungkin Anda percaya sama Dzulkarnain, Alexander Agung ini kok bisa jadi nabi? Wong Alexander Agung itu orang pagan nih. Alexander Agung itu biseksual kok bisa jadi nabi di dalam Islam? Itu diambil dari The Great Alexander Roman. Alexander itu suatu saat dikatakan menjelajah begitu jauh karena dia itu penakluk bangsa-bangsa. Dia sampai kepada suatu tempat di mana matahari itu terbenam di dalam lumpur hangat. Itu masuk menjadi wahyu, menjadi ayat di dalam Quran. Anda baca surat Al-Fil, surat gajah, surat 105. Di situ dikatakan, pada zaman itu Al-Fil itu terjadinya sebelum Muhammad lahir. Pada waktu itu Ka'bah masih dihuni oleh berhala. Mau diserang sama Abraha. Ceritanya nih, latar belakang surat Al-Fil, surat gajah. Ka'bah itu pada waktu dihuni berhala-berhala nih, masih ada menjadi penyembahan pagan Quraisy. Allah itu malah melindungi Ka'bah. Dia mengirim burung bulbul untuk menurunkan kerikil untuk meruntuhkan pasukan gajahnya Abraha itu. Tapi pada waktu tahun 930, ketika Ka'bah itu sudah dibersihkan dari berhala, ditinggali batu hitam dan batu Yemeni, Abu Thohir Al-Qurmuti, ya dari Islam Ismailit, suku Karmatian, menyerang Ka'bah, mencungkil batu Hajar Aswad, menghancurkan dan membunuh hampir 10.000 orang yang naik haji pada waktu itu di Ka'bah. Mayatnya dibuang di sumur Zam-Zam dan di jalan-jalan pada waktu itu. Batu hitam ini dicongkel Hajar Aswad, dicuri, dijadikan dudukan toilet kurang lebih selama 23 tahun. Sampai pada zaman kekhalifahan Abbasiyah pada waktu itu. Dan diceritakan di dalam sejarah, Khalifah Abbasiyah itu menebus batu hitam itu dengan harga yang mahal supaya batu Hajar Aswad itu dikembalikan di Ka'bah. Pada waktu itu ibadah haji terhenti hampir lebih dari 10 tahun karena batunya Allahnya dicuri. Anda ketik aja di Google, batu Hajar Aswad dicuri pada tahun 930 oleh Abu Thohir Al-Qurmuti. Kurang lebih selama 23 tahun dicungkil batu itu, dijadikan dudukan toilet. Berat, saudara-saudara, berat. This is what Islam is. This is what Islam. Ya. Nah, inilah ajaran Islam yang meneruskan pagan Quraisy. Semua ritual yang mereka lakukan, ibadah haji, Safa Marwah, tawaf dengan telanjang tanpa mengenakan pakaian dalam dulu,
Tawaf mereka dengan telanjang sekarang pakai kain ihram, tapi dalamannya nggak pakai apa-apa, nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam. Di dalam Keluaran pasal 23, sekali lagi saya katakan, di dalam Keluaran pasal 23, Tuhan berbicara kepada Musa supaya ketika menghadap Tuhan itu tidak boleh kelihatan auratnya. Tuhan menyuruh imam besar Harun dan anak-anaknya membuat celana dalam dari kain lenan putih. Iya, tidak boleh dulu gondal-gandul. Dan barang siapa yang tidak mengenakan celana dalam ketika menghadap Tuhan, dihukum mati. Lah kok bisa loh kalau kita menyembah Tuhan? Mau Anda menyembah Tuhan yang menyuruh Anda dul gondal-gandul, dul gondal-gandul? Menghadap Allah tanpa mengenakan celana dalam, kelihatan auratnya, itu dihukum mati di dalam Keluaran pasal yang ke-23 dalam kitab Taurat Musa. Jadi nggak betul itu kalau Abraham, Ismail itu pernah ke Ka'bah. Oh, Musa disuruh pakai celana dalam, mau kalian disuruh dul gondal-gandul. Siapa yang ngajari kalian tawaf dengan telanjang, tidak mengenakan celana dalam itu? Ajaran siapakah itu? Siapa yang mengajari Anda naik haji dengan telanjang? Siapa yang mengajari Anda meminum kencing onta? Ajaran siapakah itu? Tentu saja bukan ajaran Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Secara teologis keliru. Secara sejarah akronisme artinya sejarahnya nggak tepat. Timeline waktunya nggak tepat. Bagaimana Yesus Kristus itu bisa menjadi keponakannya Musa dan Harun di dalam Quran? Bagaimana mungkin orang Samaria itu bisa ketemu sama Musa di dalam Quran? Ya. Secara teologis, secara sejarah sudah salah tempat. Makanya dikatakan Quran ini bukan kitab sejarah. Quran itu bukan kitab sejarah. Lah kalau bukan sejarah terus apa? Berarti bukan fakta yang dikatakan di situ. Kalau Quran itu bukan kitab sejarah, berarti yang dikatakan di dalam Quran itu bukanlah sebuah fakta. Itu hanya diambil hikmah. Seperti misalnya dongeng. Saya waktu kecil, ayah saya itu setiap hari selalu berdongeng sebelum saya tidur. Kancil sama sapi. Saya ingat banget tuh. Ya, dikopiin itu kisah dongeng-dongengan. Kancil sama sapi. Besok kancil sama kancil mencuri timun. Besoknya kancil sama katak. Sorry, bukan. Kancil sama kura-kura. Lomba. Tiap hari satu didongengin. Kebanyakan dongeng yang tentang kancil. Setiap hari sebelum tidur saya didongeng. Dulu soalnya nggak ada TikTok. Ayah saya selalu didongengin saya sebelum tidur. Dongeng itu bukan fakta sejarah. Nggak pernah ada kancil kok lomba sama kura-kura itu loh. Tapi dongeng itu diambil hikmahnya. Demikian juga kalau Anda baca, Anda beli buku di Tokopedia sekarang Anda search itu. Quran bukan kitab sejarah. Penulisnya ini orang Islam. Orang Muslim, dia mengatakan apa? Quran ini bukan kitab sejarah. Secara sejarah itu keliru. Tapi cuma bisa diambil hikmahnya. Bagaimana mungkin di dalam Quran surat Al-Isra, Muhammad itu dikatakan Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa di Yerusalem itu belum ada pada zaman Muhammad. Makanya Abu Janda itu diprotes ketika mengatakan ternyata Masjidil Aqsa itu baru dibangun tahun 690, selesai tahun 715 oleh Abdul Walid I, anaknya Khalifah Malik bin Marwan. Pada zaman Muhammad belum ada Masjidil Aqsa. Loh kok bisa loh dia traveling ke Masjidil Aqsa itu dari mana? Heran nggak kalian? Heran? Apalagi saya juga tambah heran. Lawang tempatnya belum ada kok dikatakan Muhammad itu terbang naik keledai berkepala manusia naik buruk
ke Masjidil Aqsa. Lah Masjidil Aqsa-nya aja belum dibangun. Itu video saya mau ditonton hampir 400.000 tuh kalau nggak salah di channel YouTube saya yang lama itu. Tentang Masjidil Aqsa, tentang Isra Mi'raj. Nanti kapan-kapan kita bisa membahas Isra Mi'raj. Ternyata di dalam kitab sejarah mereka, yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa itu ada di kota Jiranah, dekat Mekah, dekat Taif. Di kota Jiranah itu ada 2 masjid. Namanya Masjid Al-Adnan, masjid yang dekat, dan Masjid Al-Aqsa, masjid yang terjauh. Jadi bukan Al-Aqsa di Yerusalem. Ya. Itu keputusan Anda. Kalau tahun 2025 ini, dulu kita nggak tahu hal seperti ini karena internet belum seperti sekarang ini ya. Tapi sekarang dunia medsos dan internet terus berkembang. Anda boleh potong video-video saya ini untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang Kristen, terutama yang belum tahu apa itu ajaran Islam. Dan apa itu kitab Quran. Karena dulu sebagai orang Kristen kita tidak pernah membaca kitab Quran. Saya juga kaget. Kok bisa Yesus Kristus jadi keponakannya Musa di dalam Quran itu loh. Kok bisa kisah Seven Sleeper 7 orang tertidur yang adalah dongeng. Abad keberapa itu? Sebelum abad ketiga kalau nggak salah ya. Dongeng-dongengan itu kok bisa jadi apa namanya? Wahyu itu loh di dalam Quran saya. Bingung saya. Di dalam Quran dikatakan kisah Saul itu tertukar sama kisah Gideon. Kok bisa Saul itu tertukar sama Gideon, kisah Gideon di dalam Quran? Saya tambah bingung. Kok bisa kisah Abraham terbakar di dalam api? Itu kan kisah dongengnya orang Yahudi di dalam Talmud. Bisa jadi wahyu di dalam Quran pada waktu Abraham terbakar itu dikatakan binatang yang meniup-niup membantu supaya Abraham terbakar itu cicak. Jadi gecko atau cicak kadal gurun itu meniup-niup supaya Muhammad terbakar. Lah kadal gurun kan nggak punya lidah ya, gimana bisa meniup api? Itu kadal apa naga? Ya, Anda forwardkan ini, kemudian Anda bantu follow akun TikTok saya, teman-teman. Saya mau istirahat sebentar lagi, besok saya kerja pagi, ya. Nanti setelah itu baru kita akan open lagi. Ya, saya tahu memang makin malam makin rame, tapi mungkin nanti kita live lagi besoknya lagi. Ya, kita akan live dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Ya, makanya Muslim itu kalau tadi Muslim naik ke sini itu kesurupan jin korin, teman-teman. Makanya kita agak-agak ngeri, sebab kalau sholat itu Nabi mereka dikerumuni jin. Ini ada dalam surat Al-Jin ayat 19. Di dalam surat 72 ayat 19 itu dikatakan Muhammad ketika berdiri untuk sholat, dia dikerumuni oleh jin. Saya nggak habis pikir. Ya, oke, ini sudah 1:30 pagi di tempat saya. Saya akan istirahat dulu. Thank you ya buat teman-teman yang mau mendukung program websitenya Al-Hayat Indonesia dan mendukung pelayanan kami. Kami bersyukur sekali. Buat gereja-gereja, buat hamba-hamba Tuhan, penyambutannya juga luar biasa sekali di Amerika. Saya akan undur diri dulu. Semoga video saya ini bisa menjadi berkat supaya teman-teman bisa belajar lebih lagi. Ya, bagi yang di YouTube, selamat sore. Sampai jumpa lagi. Oke, saya sudah matikan yang ada di YouTube. Ya, karena kemarin video saya dimonetize, jadi saya agak hapus semua video-videonya, saya ulang lagi ya teman-teman ya, karena videonya nanti kena copyright. Ya, jadi kita sekarang hanya akan mengupload video-video dari Sofia Al-Hayat saja, pengajaran-pengajaran Alkitab maupun Islamologi. Jadi kalau Anda mau belajar Islamologi di Al-Hayat Channel, ya. Itu aja dulu teman-teman ya. God bless you. Anda boleh klik di akun YouTube TikTok saya ini, nanti di situ ada akun TikTok saya nanti ngelink ke akun YouTube saya. Di situ Anda langsung bisa klik ke akun YouTube saya yang besar ya. Ada 2 caranya Anda mensupport Sofia Al-Hayat lewat Patreon dan lewat Saweria bagi yang rupiah. Ya, silahkan, kita ada program untuk membuat website. Kalau Anda tertarik berpartisipasi ikut serta, silahkan Anda boleh Saweria Al-Hayat Indonesia.
Oke? Shalom, sampai jumpa lain waktu. Shalom, sampai jumpa. Ini abang masih di mall ngapain bang? Udah ada yang dibelanja belum bang? Atau jangan-jangan abang cuma pansos? Banyak orang suka pansos-pansos gitu bang. Open cam, beli juga kagak. Iya, nggak beli, cuman jalan-jalan Jalan-jalan. aja. Oh jalan ngadem ya? AC di rumah mati kah? Itu ngadem. Iya bang itu Arkan mau nanya apa lagi? Oh, bertanya Matius 7:22-23 Kak. Jadi tadi abang nggak bisa nunjukin bahwa Baginda utusan Allah, nggak bisa ya? Berarti saya menang ya, menang. Bre. Iya, kalau Kenapa nggak kalau bisa Nabi Muhammad itu nunjukin jelas kalau Allah yang Baginda utusan mengutus Allah? melalui Mana malaikat ya? Jibril. Ayatnya. Dari tadi abang nggak nunjukin, tunjukinlah di mana saya bukain. Kakak bilang saya bertanya aku tentang Matius Gampang. 7:22-23. Tadi 17 ayat 3 kalau udah nanya udah jelas ya. Itu bukan Olomu, itu adalah Allah Bapa, ya. Kemudian 17:22 dikatakan. Ya, coba baca. Baca juga takut ya.